Halo, kembali lagi bersama Gusti Jeneo Channel. Di kesempatan ini saya akan sharing terkait dengan akuntansi pajak. Apa itu akuntansi pajak? Yuk ikuti penjelasan berikut ini. Konsep dasar akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan metode dan praktik akuntansi khusus untuk memenuhi ketentuan perpajakan, termasuk penyusunan laporan keuangan fiskal dan pengisian SPT, serta perencanaan untuk efisiensi beban pajak atau sering disebut tax planning. Fungsi akuntansi pajak melindungi hak penerimaan dan bila terdapat keraguan dalam pengakuan dan pengukuran subjek dan objek pajak, terdapat kecenderungan pajak lebih mendahulukan kepastian atau realisasi daripada estimasi atau pencadangan. Hal ini terkait dengan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Siklus akuntansi. Untuk siklus akuntansi sendiri, antara akuntansi pajak dan akuntansi komersil sama, di mana siklus akuntansi itu merupakan tahapan kegiatan yang dilaksanakan dalam aktivitas akuntansi sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berguna dalam pengambilan keputusan. Siklus akuntansi terdiri dari analisis transaksi, jurnal, posting ke buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, laporan keuangan, dan terakhir dibuatkan jurnal penutup. Kita akan bahas satu-satu mulai dari analisis transaksi, di mana analisis transaksi ini merupakan tahap awal yang dilakukan sebelum melakukan pencatatan. Hal yang dilakukan adalah yang pertama, identifikasi apakah transaksi tersebut merupakan transaksi yang tergolong dalam aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan biaya. Yang kedua, akun-akun yang berpengaruh, yang bertambah atau berkurang. Yang ketiga, nilai yang akan dicatat. Selanjutnya adalah jurnal. Jurnal merupakan pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan secara kronologis. Bentuk yang umum adalah jurnal umum atau general journal. Dalam praktiknya, jika dalam sebuah perusahaan ada transaksi-transaksi yang kompleks atau rumit, maka transaksi tersebut bisa dibuatkan dalam bentuk jurnal khusus. Misalnya ada jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, ataupun jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya adalah buku besar, yaitu membukukan dengan cara memindahkan dari jurnal ke dalam akun-akun masing-masing yang relevan di buku besar. Misalnya buku besar kas, buku besar piutang, buku besar persediaan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah neraca saldo, di mana saldo masing-masing akun ini itu jumlahnya itu harus sama antara debit dan kredit. Neraca saldo ini juga merupakan dasar untuk penyusunan laporan keuangan yang dilakukan secara periodik. Selanjutnya adalah jurnal penyesuaian. Isinya adalah terkait dengan koreksi bila ada kesalahan, pemindah bukuan, penyusutan, atau ada susulan pembukuan. Selanjutnya terkait dengan laporan keuangan, di mana laporan keuangan sendiri isinya adalah neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang terakhir adalah jurnal penutup, yaitu menutup akun-akun pendapatan dan biaya pada akhir tahun dan dimasukkan pada saldo laba di akun ekuitas, sehingga pada awal periode akuntansi, akun-akun pendapatan dan biaya harus nol. Kita masuk ke persamaan akuntansi antara akuntansi pajak dan akuntansi komersil. Untuk persamaan akuntansi ini sama, di mana aset harus sama dengan liabilitas tambah modal, atau dengan kata lain, komponen aset itu adalah ada di sisi debit dan komponen liabilitas tambah modal ada di sisi kredit. Jadi debit sama dengan kredit. Kita masuk ke pembukuan. Undang-Undang Nomor 16
tahun 2009, pasal 1 angka 29 itu menyatakan pembukuan merupakan suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Terkait dengan pembukuan ini juga, itu diatur di Pasal 28 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, di mana di sana diatur bahwa pembukuan itu, yang melakukan pembukuan itu adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran brutonya di atas 4,8 miliar. Yang kedua adalah badan. Untuk badan wajib melakukan pembukuan. Selanjutnya selain pembukuan itu ada namanya pencatatan. Nah, kriteria untuk melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, misalnya karyawan, pegawai negeri sipil, TNI atau Polri, atau wajib pajak orang pribadi yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto khusus untuk peredaran brutonya di bawah 4,8 miliar. Kita masuk ke komponen laporan keuangan. Yang pertama ada neraca, isinya adalah aset, liabilitas, kewajiban, dan ekuitas. Yang kedua adalah laporan laba rugi, isinya adalah pendapatan dan biaya. Yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas, yaitu selisih antara aset dan liabilitas. Yang keempat, laporan arus kas, yaitu ada kas masuk dan kas keluar dari suatu entitas. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan, yaitu penjelasan rinci atas akun neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Kita masuk kepada aspek perpajakan, dan ini yang paling penting nih, yaitu diatur di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Di pasal 4 ayat 1 itu menyatakan wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya. Ada di pasal 4 ayat 4 itu menyatakan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Demikian sharing saya pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.